Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa itu support vector machine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Februari Mansyah Putra, NPM 22351028, dan teman saya Fajar Ferdianda 22351019. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu support vector machine atau SVM. Nah, vector machine atau SVM di sini yaitu algoritma yang mempelajari mesin yang digunakan untuk klarifikasi, regresi dengan cara mencari hyperlink terbaik dan memisahkan data dalam kelas yang berbeda dengan margin yang maksimal. Nah, algoritma ini bekerja dengan menggunakan support vector, yaitu titik data yang berada di tepi margin dan menentukan posisi optimal dari hyperlink. Nah, SVM di sini sangat efektif dalam menangani data berdimensi tinggi dan dapat digunakan untuk kasus di mana data tidak dapat dipisahkan secara linear dengan menerapkan kernel trick yang memungkinkan transformasi data ke ruang dimensi yang lebih tinggi agar lebih mudah dipisahkan. Nah, keunggulan utamanya SVM di sini yaitu kemampuannya dalam menghasilkan model yang akurat, bahkan pada dataset yang kompleks dan tidak terdistribusi secara normal. Namun di sisi lain, algoritma ini memiliki kelemahan dalam hal efisiensi komputasi, terutama dataset besar. Selain itu, pemilihan parameter seperti C, regulation parameter, dan gamma sangat berpengaruh terhadap performa model, sehingga tuning parameter yang tepat menjadi kunci utama dalam mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar SVM. Nah, jika dapat di konsep dasarnya yaitu dapat dipisahkan secara sempurna. Digunakan hard margin, sementara soft margin digunakan untuk menangani noise dan memungkinkan beberapa kesalahan klarifikasi. Untuk data yang tidak bisa dipisahkan secara linear, SVM di sini menggunakan kernel trick seperti linear kernel, polynomial kernel, atau radial basis function atau RVF. Agar data dapat dipisahkan dalam dimensi yang lebih tinggi, meskipun SVM efektif untuk data berdimensi tinggi. Pemilihan kernel dan parameter seperti C dan gamma sangat berpengaruh kinerja model, sehingga tuning yang tepat diperlukan untuk hasil yang optimal. Di sini ada beberapa jenis SVM. Yang pertama itu linear SVM. Digunakan jika data dapat dipisahkan dengan garis lurus. Seperti contoh di sini, klarifikasi email sebagai spam atau bukan berdasarkan fitur kata-kata. Selanjutnya, non-linear. Digunakan jika data tidak bisa dipisahkan secara linear. Di sini menggunakan kernel trick juga dan mengubah data ke dimensi lebih tinggi. Contohnya di sini yaitu klarifikasi jenis tanaman berdasarkan fitur morfologi kompleks. Selanjutnya hard margin SPM. Di sini menggunakan data-data benar dan dapat dipisahkan tanpa kesalahan. Tidak fleksibel dan tidak cocok untuk terdapat noise dalam kata. Selanjutnya jenis-jenis SVM, soft margin SVM di sini memungkinkan beberapa kesalahan klarifikasi untuk menangani data dengan overlapping. Lebih cocok untuk data dunia nyata yang memiliki outlier atau noise. Selanjutnya SVM untuk klarifikasi SVC, support vector classification. Nah, digunakan untuk memisahkan data dalam dua atau lebih kelas. Menggunakan margin maksimal untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya SVM untuk regresi atau SVR super vector regression. Di sini digunakan untuk memprediksi nilai continue, bukan hanya klarifikasi. Dan juga mencari hyperlink yang meminimalkan kesalahan prediksi dalam batas margin tertentu. Di sini contoh kasusnya akan dijelaskan oleh Fajar Fardianda. Kepada Fajar saya persilakan. Baik, di sini ada contoh kasus, yaitu misalnya kita memiliki dataset email yang bersih dua kelas, email spam dan email bukan spam. Nah, tujuan kita adalah untuk membangun model yang dapat mengklasifikasikan email yang baru ke dalam kategori spam atau bukan spam menggunakan support vector mesin. Nah, di sini terdapat dataset yang digunakan. Yang email pertama jumlah kata spamnya ada 0, panjang emailnya 0 dan labelnya 0, bukan spam. Yang kedua, jumlah kata spamnya ada 1, panjang emailnya 1 dan labelnya 0, bukan spam. Yang email ketiga, jumlah kata spamnya 2, panjang emailnya 2, labelnya 1 dan merupakan spam.
Dan email keempat, jumlah kata spamnya 3, panjang emailnya 3, labelnya 1 dan merupakan spam. Email kelima ada jumlah kata spamnya ada 4, panjang emailnya 4 dan labelnya 1. Email keenam jumlah kata spamnya 5, panjang emailnya 5 dan labelnya 0. Baik, di sini untuk confusion matrixnya itu, confusion matrix adalah tabel yang menunjukkan performa model dengan 4 kategori. Yang pertama itu ada true positif atau TP, yaitu jumlah prediksi spam yang benar. Yang kedua ada false positif, yaitu jumlah prediksi spam yang salah. Yang ketiga itu ada true negatif, yaitu jumlah prediksi bukan spam yang benar. Yang terakhir ada false negatif, yaitu jumlah prediksi bukan spam yang salah. Dari di atas, TP sama dengan 2, email 3 dan 5 benar-benar spam dan diprediksi sebagai spam. Nah, untuk FP-nya sama dengan 1, email 6 bukan spam tapi diprediksi sebagai spam. Untuk TN-nya sama dengan 2, email 1 dan 2 benar-benar bukan spam dan diprediksi sebagai bukan spam. Yang terakhir ada FN-nya sama dengan 1, yaitu email 4 benar-benar spam tapi diprediksi sebagai bukan spam. Nah, di sini ada untuk perhitungannya, yaitu yang pertama precision. Rumusnya itu ada TN dibagi TP tambah FP, yaitu 2 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 2/3, hasilnya 0,67. Untuk rekalnya rumusnya TP bagi TP tambah PN, yaitu 2 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 2/3 dan hasilnya 0,67. Untuk F1 skornya untuk spam itu sama dengan rumusnya 2 kali precision kali rekal dibagi precision tambah rekal. Nah, hasilnya itu 2 dikali 0,67 dikali 0,67 dibagi 0,67 ditambah 0,67, hasilnya juga 0,67. Untuk precision untuk bukan spamnya itu rumusnya TN dibagi TN tambah VN. Untuk precisionnya itu sama dengan 2 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 2/3, 0,67. Untuk recall untuk bukan spamnya itu rumusnya TN dibagi TN ditambah FP, yaitu 2 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 2/3, hasilnya 0,67. Untuk F1 score untuk bukan spamnya itu 2 dikali precision kali recall dibagi precision tambah recall. F1 sama dengan 2 kali 0,67 dikali 0,67 dibagi 0,67 ditambah 0,67 sama dengan 0,67. Nah, untuk akurasinya dengan rumus TP ditambah TN dibagi TP tambah TN tambah FP tambah FN, yaitu 2 ditambah 2 dibagi 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4/6. Hasilnya sama dengan 0,67. Nah, di sini untuk ada codingan Python-nya. Nah, di sini terdapat outputnya yaitu seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, import library sini untuk mengimpor pustaka yang diperlukan untuk dataset, model SVM dan metrik evaluasi. Nah, untuk train test split ini untuk membagi data menjadi pelatihan dan pengujian. Yang selanjutnya untuk yaitu SVC untuk membuat model SVM. Terus metrik evaluasi seperti conversion matrix, precision, recall, F1 score dan akurasi. Yang kedua untuk mempersiapkan data, yaitu ada X. X ini fitur berupa jumlah kata spam dan panjang email. Yang untuk Y-nya ini merupakan label target. Selanjutnya ada untuk membagi data, yaitu train underscore task underscore split XY. Ini untuk membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data pelatihan X train atau Y train. Yang kedua ada data pengujian, yaitu X test dan Y test. Selanjutnya yang keempat ada untuk membuat modul SVM SVC. Ini untuk membuat model SVM dengan kernel linear. Yang selanjutnya ada model lift, ini untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Selanjutnya ada prediksi.
yaitu model prediksi ECTAS. Ini untuk memprediksi label untuk data pengujian ECTAS. Selanjutnya evaluasi model, yaitu ada confusion matrix. Ini untuk menampilkan perbandingan antara label asli dan label prediksi. Selanjutnya ada precision, yaitu untuk ketepatan prediksi kelas positif. Selanjutnya recall, yaitu untuk kemampuan model dalam menangkap semua kelas positif. Selanjutnya ada F1 score, yaitu untuk kombinasi precision dan recall. Selanjutnya ada accuracy, yaitu untuk presentasi prediksi yang benar dan semua prediksi. Selanjutnya ada untuk menampilkan hasil, yaitu untuk mencetak confusion matrix dan hasil evaluasi, yaitu precision, recall, F1 score, dan akurasi. Nah, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator, yaitu Febriar Durmawansyah. Baik, sekian dari kami. Bila ada kata atau penyebutan yang kurang pantas, kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.